Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat semua. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan penyajian dari rekan kita Bu Suratmi tentang komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelum Bu Suratmi memaparkan materinya, kami minta kepada Pak Masdar untuk bisa memimpin doa supaya kepada Pak Masdar kami persilahkan. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala nantinya. Kita seraya berdoa dan minta ampun kepada Allah dalam perjalanan lebih kurang 15 menit ke depan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa mengikuti dengan lancar pemaparan yang akan ditampilkan oleh salah satu pemateri kita pada malam ini. Untuk itu marilah kita menundukkan kepala serta berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Masdar yang telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Untuk bisa memberikan ice breaking untuk kita semua supaya kita makin walaupun hari malam tapi kita tetap semangat. Semangatnya semangat pagi. Silakan Bu Siti. Bu Siti. Baik, karena Ibu Siti mungkin ada. Oh ya. Ini ada kegiatan. Baik, untuk ini diganti oleh Pak Rustam. Silakan Pak Rustam. Terima kasih kepada Ibu Fit yang telah memberikan waktunya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk ice breaking pada hari ini kita, kalau tadi sudah mungkin bernyanyi sudah, sekarang kita menginginkan bagaimana gerakan pola ya yang harus dilakukan. Silahkan Bapak Ibu sediakan kertas 1 lembar beserta penanya lah ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Silahkan Bapak Ibu melukis pemandangan. Silahkan Bu. Silahkan melukis pemandangan, terserah kreativitas daripada Bapak Ibu. Olah pikiran ya. Berimajinasi. Belum Pak. Udah Pak Rustam. Oke. Nah, kalau sudah selesai, coba silahkan perlihatkan hasilnya ke kamera. Silahkan hasilnya ke kamera. Pak Rustam, Pak Rustam, ini lukisan saya waktu SD. Pak Rustam, saya gambar gunung. Bu Siti mana? Ada kameranya Bu Siti? Ada gunung 2 Pak Rustam. Pak Rustam terkendala. Tadi telepon ini. Ada yang berbeda Pak Rustam? Oke, ya. Dia kan pemandangan tuh Bu ya? Tidak Pak, saya menggambar jalan Pak. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, apa yang tidak dapat kita ambil dari hasil kita melukis tadi Bu? Mengingat adanya kebebasan bagi kita Pak. Oke Bu, terus apalagi Bu? Adanya ide yang keluar. mengeluarkan ide yang ada di kepala kita. Oke, terima kasih. Jadi intinya seperti ini ya Bu. Kalau masih ada yang melukis ada 2 gunung, kemudian ada matahari, itu bagaimana tuh mindsetnya masih mindset lama Bu, tidak berubah pikirannya. Oke Bapak Ibu, maka itu nanti, ya kan intinya seperti itu. Jadi dari mulai TK, SD sampai jadi guru,
melukis tetap Gunung 2, matahari di Indonesia tengah. hafal. Gunung Duo itu tak bisa lupa kan Terima kasih, lo. Ya, mudah-mudahan ini jadi Jangan lupa Gunung Duo kita Pak semua. Rustam. Apa, Bu? Walaupun Jangan lupa gunung dengan walaupun Gunung Duo. lesot, tunggu. Artinya mindsetnya tidak berubah, ya masih tetap seperti dulu. Ya, oke, harus dirubah. Oke, terima kasih, Bu. Kita kembalikan lagi ke Bu Pit. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rustam. Mudah-mudahan walaupun gambarnya sama dari kita Oke, Bu. Ya. mudah-mudahan paparan materi oleh Ibu Suratmi. Kepada Ibu Suratmi, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Tapi mohon izinkan kawan, supaya mikrofonnya di-unmute dulu, biar kita dengarkan paparan dari Ibu Suratmi. Silakan Bu Suratmi. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatan dan waktu diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kita pada malam hari ini. Dan semangat berada di ruangan ini bersama-sama. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semuanya kami akan mencoba memaparkan. Kami akan coba memaparkan tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin kita yang ada di sini sudah semuanya pernah Putus-putus suaranya Bu kurikulum Ratmi. Putus-putus suara Ibu. Ini sudah pakai jaringan bermasalah. Kami pakai jaringan WiFi. Coba kalau bisa ke Bu. Masih putus-putus? Iya. Sekarang lagi dulu. Udah bersih. Ya. Pindah lampu. Memang jaringan kurang bagus nih Bu, kami tadi mati lampu juga ini. Baiklah, kita masuk. Kalau tak bisa juga pakai hotspot aja Bu. Nah, kita tunggu. Pakai hotspot. Sebentar. Iya nih, Bu Surami.
Oh, udah bisa, Pak? Ya, udah Bapak bersih. Ibu udah bisa? Udah mantap, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Jadi gimana, kita ulangi aja atau gimana, Pak? Nanti dipotong aja videonya. Lanjut aja, Bu. Halo? Udah pakai hotspot nih, tapi masih apa, Mas? Mbak, suara Ibu jelas kok, Bu. Bagus suara Ibu. Udah bagus, lanjut aja. Bu Ratmi, lanjut aja, Bu. Atau kita anu dulu, Pak Bu Sawir. Ratmi, jaringan tak bagus nampaknya Bu Ratmi nih. Nah, berarti kita lanjut ke Ibu Des dulu kalau memang ya. Bu Pit pun kayaknya terlempar tuh, Bu Pit, terlempar jaringan tuh. Nah, Bu Suratmi. Bu Suratmi tidur. Bu Ratmi, keluar dia kena lempo dah, terlempo. Ya, selesailah. Bu Siti, Bu Des. Suara saya jelas. Jelas. Jelas, Bu. Bu Pit masuk lagi terlempar dari Bu Pit. Jadi Bu Suratmi keluar dia tuh. Atau kita ganti Bu Des dulu nak, nanti ya, Suratmi Ibu Des tambah. dulu lah. Ibu Des dulu. Ganti aja dulu, Pak. Ganti Bu Des. Bu Des, Yuk, siap untuk presentasi. lanjut. Ini Ibu Suratminya udah muncul kan? Bagaimana Bu Suratmi? Semangat, Bu. Udah nih, Pak. Baru bisa apa nih, Pak? Jaringan hilang. Terlempar oke. tiba-tiba. Nah, sudah. Iya, Oke. mulai lanjut aja Bu. Iya, Diulang mana kita dulu. ulang lagi? Enggak, dipotong Nggak aja usah. nanti videonya. Kita lanjut. Ulangi dari awal atau gimana? Lanjut aja dari nomor 3 nih, komponen nih. Bu Suratmi keluar lagi. Astagfirullahalazim, keluar balik. Yalah. Ibu Des lah terus. Dah, Ibu Des dah suara mantap kan? Nah, lanjut je lah. Ya Pak Sawir. Ya. Oke. Tapi Ya, lanjut dengan Bu Des, tutup dulu Yuk, bisa presentasinya. presentasinya masuk? belum. Masih punya Bu Suratmi. Enggak, maksud saya Ibu bisa kan? Insya Allah bisa. Nah, Assalamualaikum Bu. kalau untuk presentasi Bu ini, itu Bu Des ini Iya, berarti jaringan tuh Bu. Nah, hmm, jaringannya. Apalah Bu, nanti kita tinggal. Bu Ya, Nelly jalan. tidak ada. Ibu Suratmi pun juga tak bisa juga Bu, terlempar juga dia. Bu Siti, Yo, ya Pak. Ibu Siti lah untuk anunya moderatornya Bu Des. Tak usah Oke. lagi Pak. Sambung aja lah saya yang punya Bu Suratmi tadi. Nanti yang Bu Suratmi nanti yang ganti saya aja gitu. Enggak, soalnya Ibu kan belum ada masuk suaranya. Oh gitu. Pak, udah masuk suara kami, Pak. Udah. Itu Bu Aduh, Ratmi terlempar, masuk. Pak. Mohon maaf, Pak. Lanjut Bu Gimana? Ratmi kalau masih bisa. Lanjut Bu Ratmi bisa tuh. Udah Bisa, mulai Bu? terang, udah mulai jelas di sana. Sudah. Nah, kalau Oke, nggak kita lanjut ulangi aja gimana? lagi, Pak. Ulangi aja atau gimana? Bisa lanjut aja. Dilanjut? Ya, Oke. komponen ya. Ya. Ulang dari pertama tadi, Pak. Enggak, langsung aja lanjut aja, nanti dipotong aja videonya. Oke, boleh. Udah Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi karena jaringan yang tiba-tiba hilang. Kita mulai lagi materi kita tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, akan kita lihat komponen-komponen apa saja yang ada di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan.
kemudian pengorganisasian pembelajaran, berikutnya rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan terakhir itu ada lampiran. Nah, kita akan kupas satu persatu dari materi kita. Berikutnya, oke Pak, di bawahnya lagi Pak. Oke. Ke bawah Pak. Komponen sudah, oke. Slide berikutnya Pak. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada malam hari ini, setelah pembelajaran ini diharapkan kita memahami tentang karakteristik satuan pendidikan, memahami dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan, menentukan muatan kurikulum dalam rentang waktu yang ditentukan, kemudian memahami semua komponen kurikulum operasional di sekolah. Next. Nah, kita lihat yang pertama komponen dari kurikulum satuan pendidikan. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan. Nah, kalau kita membicarakan tentang karakteristik satuan pendidikan itu adalah hal-hal yang ada yang menjadi faktor pendukung atau faktor penghambat daripada kemajuan satuan pendidikan itu. Nah, faktor pendukung dari karakteristik satuan pendidikan itu misalnya faktor yang ada di lingkungan, misalnya masyarakatnya bagaimana, kemudian lingkungan masyarakat itu misalnya dari pekerjanya apa saja, itu juga akan berpengaruh kepada maju mundurnya atau maju tidaknya satuan pendidikan itu. Nah, itu karakteristik dari satuan pendidikan. Kemudian juga pengaruh karakteristik dari satuan pendidikan itu ada bagaimana dari guru-gurunya, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam satuan pendidikan itu juga sangat berpengaruh sekali. Berikutnya komponen dari karakteristik satuan pendidikan ini kita bisa tinjau setiap 4 atau 5 tahun. Jadi komponen yang bisa kita tinjau dari 4-5 tahun itu ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian misi dari suatu satuan pendidikan itu misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi tersebut. Dan yang berikutnya tujuan dari satuan pendidikan, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestones penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya apa dari komponen itu? Ya, berikutnya silakan Pak. Nah, kemudian selain visi misi dan karakteristik sekolah tadi, komponen dari satuan pendidikan itu ada pengorganisasian pembelajaran, di mana dalam pengorganisasian pembelajar ini cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian dan profil pelajar Pancasila, misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasiannya. Kemudian intrakurikuler, berisi muatan-muatan pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, seperti pelajaran mulok dan budaya yang ada di situ. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matriks atau tabel. Kemudian komponen berikutnya ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama satuan ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, dan ada program prioritas satuan pendidikan.
Nah, untuk pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, ini juga ada berikutnya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaannya ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, ini kita tinjau setiap tahun. Nah, kemudian yang terakhir dari komponen ini berupa lampiran. Nah, apa isi dari lampiran-lampiran itu? Lampiran yang ada kita lampirkan dalam buku ini atau dalam komponen ini diantaranya adalah contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran, pertujuan pembelajaran, dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integral. Kemudian di dalam lampiran juga ada contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, berupa deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Jadi untuk contoh penguatan pelajar Pancasila ini tidak perlu terrinci kali, tapi hanya contoh-contohnya saja. Dan yang terakhir dari lampiran, itu ada referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi di samping lampiran-lampiran berupa rencana pembelajaran dan juga contoh penguatan profil pelajar Pancasila, kita juga harus melampirkan landasan hukum yang menguatkan tentang komponen-komponen yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian apa hal lagi yang perlu diapakan? Mungkin untuk komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kita ulangi lagi bahwa komponen itu terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan. Nah, untuk karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan ini sekali lagi kita tinjau setiap 4 atau 5 tahun. Sedangkan untuk pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional, dan lampiran itu kita tinjau setiap tahunnya. Nah, mungkin itu komponen-komponen yang dapat kita sampaikan di dalam pemaparan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti penyampaian atau pemaparan yang telah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama, nanti dapat kita aplikasikan dalam sekolah kita masing-masing, dan mungkin apabila ada mungkin tambahan-tambahan dari rekan-rekan semuanya, dari Bapak Ibu semuanya, atau mungkin penguatan, kami persilahkan kepada Ibu Moderator untuk mengakomodirnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Bagaimana Bu Pit, bisa? Lanjut Bu Pit. Baik, mungkin karena sinyal Bapak Ibu, langsung kita lanjutkan Pak Sawir. Iya, lanjut. Ibu aja sebagai moderatornya lagi. Iya, silakan Bapak Ibu dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Ratmi tadi. Andai kata ada yang perlu, masih ragu-ragu dan perlu kita tanyakan, kami beri kesempatan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Pak Rustam, ada Pak Rustam? Ya. Baik, Bu Siti. Iya, silahkan. Baik,
Baik, Bu Suratmi, mungkin ada sedikit yang perlu kita tanyakan di dalam komponen kurikulum satuan pendidikan ini, terutama sekali di bagian komponen satuan pendidikan. Di dalam komponen itu ada terdapat di dalamnya itu visi, misi, dan tujuan. Nah, kira-kira untuk membuat visi dan misi tujuan itu kita berdasarkan apa, Bu, untuk membuatnya itu? Karena tadi kita lihat mungkin dari atasnya tadi mungkin kan ada karakteristik satuan pendidikan, tapi kalau yang di visi misi ini langkah kita untuk membuat visi misi itu bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak Rustam berkenaan dengan bagaimana cara merumuskan untuk visi misi kaitannya dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kami persilakan Bu Rani untuk menjelaskannya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kami jabarkan sedikit tentang perumusan visi misi dan tujuan pembelajaran, mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman terlebih dahulu untuk visi misi, bagaimana perumusan visi misi pembelajaran ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Rustam tadi. Kami persilakan sebelum kami menjawabnya lagi. Oke, baik Bapak Ibu, ini sambil sharing ya. Artinya visi misi ini suatu hal yang memang menjadi hal yang utama gitu di dalam kita perjalanan dalam satuan pendidikan, karena disitulah tergambar bagaimana tujuan yang akan kita capai dalam satuan pendidikan kita, kemudian juga langkah-langkah apa untuk mewujudkan tujuan itu sendiri yang disepakati bersama dengan warga sekolah semuanya. Nah, untuk itu tadi kami silakan Bapak Ibu kalau ada sharing yang berbagi pengalaman tentang penyusunan visi misi ini. Jadi gambarannya visi misi itu harus yang menarik kan ya Bapak Ibu ya, bahasanya harus lugas, menarik dan jelas gitu. Dia menjawab adanya tantangan dan peluang yang harus kita ambil sebagai tujuan dari satuan pendidikan kita. Kami persilakan, ada yang ingin sharing? Terima kasih Bu. Pak Sawir, silakan Pak Sawir. Pada kesempatan ini memang betul ya Pak yang disampaikan dengan Bu Siti tadi, bahwa pelaksanaan untuk kegiatan penyusunan visi dan misi ini kan sudah ada konteksnya. Itu sebelum kita lakukan adalah pelaksanaan untuk mereview visi dan misi. Dengan adanya kegiatan review, makanya dapat nanti perubahan atau tidaknya visi dan misi tadi. Ini tergantung kepada kondisi sekolah yang bersangkutan. Tapi kalau sekolahnya tidak menginginkan, masih cocok dengan keadaan situasinya, tidak ada perubahan. Jadi ini tergantung kepada kondisi dan situasi sekolah. Itu yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Sawir dan juga Bu Siti. Pak Rustam, untuk menjawab dari pertanyaan Bapak tadi, mungkin udah banyak juga disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi, Pak Sawir dan Bu Siti. Tapi untuk lebih kami rangkumkan lagi bahwa kita harus paham dulu apa itu visi, misi, dan tujuan dari sekolah. Nah, untuk visi tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Jadi intinya visi itu apa yang akan kita apakan ke depan? Visi kita itu apa? Pandangan kita itu apa? Untuk visi agar Bapak Ibu baru bergabung, terlempar tadi. Oke Bu, terima kasih Bu atas tidak menjadi masalah. Ya, Bapak Bu, terima kasih. Nah itu untuk visi. Ya. Oke, ada lagi Bu Ratni? Ya. Bagaimana sekolah mencapai misi? Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi ini. Sedangkan tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Itu tujuan menggambarkan patok-patok atau garis
garis-garis yang penting dan selaras dengan misi yang kita kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan dari sekolah itu juga perlu disebutkan dan selaras dengan visi dan misi. Mungkin itu Pak penambahan dari kami. Terima kasih kepada Pak Rustam, kepada Bapak. Iya. Ibu yang Luar lainnya. biasa sekali dari Bu Ratmi, jawabannya sudah tergambar kepada kita semua tentang bagaimana harus merumuskan visi misi dan tujuan sekolah kita. Mungkin jawabannya sudah ini ya Pak Rustam ya. Ada lagi Ya, kira-kira? itu Bu, memuaskan. Iya. Ada lagi satu pertanyaan, 1 menit masih bisa kalau ada? Jangan terlalu lama Bu, habis. Oke, Mas, Bu, siap. Mas. Iya, berarti sudah bisa kita simpulkan Bapak Ibu materinya untuk pertemuan kita kali ini. Bu Ratmi sudah menyampaikan tentang komponen dari kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah kita pahami semuanya. Maka kita akhiri dengan doa. Kami mohonkan kepada Pak Rustam tadi ya. Pak Masdar. Pak Masdar, maaf, untuk menutup pemaparan kali ini. Silakan Pak Masdar. Terima kasih Bu Siti. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita telah menyelesaikan satu tahap lagi pelatihan kita, pemaparan yang dibawakan oleh Ibu Suratmi tadi. Ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama menundukkan kepala seraya berdoa, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ke depan bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik atas lindungan dan rahmat-Nya. Untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Pak Masdar, dan demikian untuk pemaparan dan juga materi latihan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada semuanya, juga pemateri khususnya dan seluruh peserta diklat yang berbahagia. Dari saya pribadi selaku moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.